Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Indah di materi bab 3, yaitu toharoh. Kata toharoh erat kaitannya dengan sebuah hadis tentang kebersihan, yaitu bunyinya at-tahuru syahrul iman, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Contohnya seperti kalimat buanglah sampah pada tempatnya. Kalau nggak ada, kalian bisa ganti dengan buanglah sampah pada temannya. Karena kan tidak semua tempat ada tempat sampah. Nah, maka dari itu kalian jangan buang di tempat yang masih bersih, tapi buanglah ketika di situ memang ada tumpukan sampah, jadi kalian kumpulkan pada temannya. Kan maksudnya kita buang sampah pada teman kita ya. Oke, toharoh adalah bersuci dari najis dan hadas. Nah, najis dan hadas itu apa? Kita dari najis dulu ya. Kalau najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi, segala kotoran yang ada pada tubuh kita, pakaian kita, apapun itu yang menghalangi ibadah kita kepada Allah bisa disebut najis. Sedangkan hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan sebagainya. Apa saja yang harus dibersihkan? Satu, badan. Yang kedua, pakaian, lalu tempat ibadah, serta lingkungan sekitar. Kita mulai penjelasan lebih rinci dari najis. Najis dibagi menjadi tiga, yaitu najis mukhafafah atau biasa disebut najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Lalu yang kedua ada najis mutawasithah atau biasa disebut najis pertengahan. Contohnya darah, nanah, air seni, tinja, bulu binatang, itu najis. Lalu yang ketiga adalah najis mughaladah atau bisa disebut najis berat, yaitu segala yang bersumber dari kambing dan babi. Lalu cara menyucikannya bagaimana? Kalau najis mughaladah, kalian dengan memasukkan atau memisahkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis. Jadi misal adik kalian tuh sebelum 2 tahun nempel, nah kalian bisa mengusapkan air pada tempat yang terkena najis tersebut juga cukup. Nah, kalau najis mutawasithah ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu najis hukmiyah, yaitu najis yang diyakini ada tapi tidak mengetahui wujud, bau, dan rasanya. Jadi itu ada, tapi bentuknya kagak ada, rasanya nggak ada, terus nggak kelihatan juga wujudnya. Cara menyucikannya dengan mengalirkan air pada najis tersebut. Lalu yang keduanya itu adalah najis ainiyah, yaitu najis yang tampak wujudnya dan diketahui baik maupun rasanya. Cara menyucikannya dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan air yang suci. Jadi jangan sampai masih ada baunya, jangan sampai masih ada rasa-rasanya, terus warnanya juga masih ada, itu harus benar-benar dibersihkan. Kalau najis mughaladah itu dinyucikannya dengan beberapa tahap, yaitu mencucinya, membasuhnya sebanyak 7 kali. Tapi satu di antaranya harus dicampur dengan tanah. Jadi kalau kalian nyucinya 7 kali, pokoknya satu kalinya itu harus kalian pakai tanah. Seperti itu kalau kalian sampai misalnya kena air liurnya anjing, itu kalian harus menyucikan dengan cara seperti ini, karena air anjing itu termasuk najis mughaladah atau najis yang berat. Hadas. Hadas dibagi dua, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu contohnya keluar sesuatu dari tubuh atau kemaluan dan gugur. Lalu yang kedua hilang akal. Hilang akal itu bukan cuma orang gila aja,
Jadi orang yang tidur, bahkan kalau kalian tuh baru gitu doang, itu tuh sudah hilang akal. Kalian kalau misalnya kalian sudah hilang itu kalian tuh sudah batal, jadinya harus diuji lagi. Terus bersentuhan kulit dengan yang bukan muslim, lalu menyentuh ujung dan bibir dengan telapak tangan. Nah, cara menyucikan hadas kecil dengan cara berwudu. Bila tidak ada air atau sedang sakit dengan tayammum. Kalau hadas besar, itu contohnya berhubungan suami istri, lalu keluar mani, haid atau menstruasi, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Caranya bagaimana untuk menyucikan? Yaitu dengan cara mandi wajib, membasahi tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan air yang mengalir, atau kalau yang sedang sakit boleh dengan tayamum. Nah, sekarang darah. Darah itu dibagi menjadi 3, yaitu darah haid. Darah haid itu apa? Kalian kalau cewek-cewek ini kelas 7 sudah pada haid kuat. Haid itu adalah darah yang keluar pada perempuan pada saat kalian suaminya sehat. Jadi jangan takut kalau kalian haid, itu artinya kalian sehat. Jadi cirinya kalian itu mengeluarkan darah yang kental, hangat, tapi baunya kurang sedap. Terus warnanya kan kehitaman, lalu dia semakin merah tua dan kemudian berangsur-angsur menjadi bening. Nah, kalau kalian sudah mengalami haid, maka kalian harus bersyukur para cewek-cewek ini. Artinya organ kewanitaan kalian sudah berfungsi dengan normal. Nah, kan kondisi haid itu rata-rata orang mengalami haid itu pada usia 9 tahun. Tapi ada juga yang mengalaminya waktu 11 tahun, 11-an tahun gitu ya, dimulai dari 11, 12, 13, yang kebanyakan mereka itu belasan tahun. Lalu masa haid itu berapa lama? Biasanya 6-7 hari dan paling lama 15 hari. Kalau sampai haid kalian itu lebih dari 15 hari, kalian sudah masuk istihadah. Jadi bukan haid lagi dihitungnya, itu sudah istihadah. Istihadah itu apa? Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Nah, lalu yang kedua ada darah nifas. Darah nifas adalah darah yang keluar sesudah melahirkan. Jadi cewek-cewek ini kalau sudah melahirkan nanti bakalan keluar darah nifas. Jadi kalau kayak keluar segumpal darah gitu, nah, rata-rata 40-60 hari. Nah, yang ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah itu keluarnya tidak pada hari-hari haid atau pada hari-hari nifas. Jadi dia itu keluarnya di luar hari-hari tersebut. Kalian tuh udah haid, tapi waktunya udah habis kok masih keluar darah, itu bisa disebut darah istihadah. Atau kalian nifasnya sudah 60 hari, kok masih keluar haid, berarti kalian masuk istihadah. Nah, kalau istihadah itu kalian tetap harus wajib sholat, tetap harus berpuasa, terus masih diperbolehkan mengaji. Jadi kalau haid itu kalian dilarang pegang musaf, dilarang berpuasa Ramadan, puasa apapun. Tapi kalau kalian sedang istihadah, kalian tetap harus wajib untuk melaksanakan ibadah-ibadah wajib. Contohnya tadi sholat 5 waktu dan juga puasa Ramadan. Nah, sekarang bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Itu yang pertama mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar.
Jadi ini udah garis besar dulu ya. Tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat untuk menghilangkan hadas besar, yaitu doa mandi wajib. Doa mandi wajib itu nawaitu insya fa'il hadasil akbari fardhillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Terus yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Terus membasuh seluruh tubuh mulai ujung rambut. Nah, sekarang kita masuk ke wudhu. Kalau wudhu ini adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau tadi kan hadas besar ya, sekarang kita kan hadas kecil. Kalau hadas besar harus mandi wajib, kalau hadas kecil bisa dengan begitu, gitu ya. Maka caranya seperti berikut. Satu, niat dalam hati, sama ya. Kalau tadi itu niatnya mandi besar, kalau sekarang niatnya wudhu, yaitu nawaitu wudhu'a wa fa'il hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Nah, artinya saya berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Disunahkan mencuci telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Lalu yang terus membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, disunahkan membasuh telinga. Jadi membasuh telinga dalam berwudu itu merupakan sunnah ya. Kalian misalnya sedang krisis air, tapi masih bisa ada air, kalian melewatkan membasuh telinga tidak apa-apa. Tapi sebaiknya tetap basuhlah. Itu hanya pilihan kalau airnya itu benar-benar menipis. Terus membasuh kaki sampai mata kaki dan tertib. Intinya tuh kalian nggak boleh habis kumur-kumur kok tiba-tiba cuci kaki, nggak boleh. Harus habis kumur-kumur disunahkan untuk basuh hidung begitu. Yang terakhir berdoa setelah wudhu. Nah ini doanya, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Yang terakhir adalah tayamum. Tayamum ini spesial karena dia adalah bisa menjadi pengganti mandi wajib atau wudhu. Kalau kalian nggak bisa mandi wajib dengan tata cara yang tadi sudah disebutkan, kalian nggak bisa berwudhu dengan tata cara sudah disebutkan, ini adalah alternatif yang sangat memudahkan, sangat membantu kita sebagai makhluk yang kadang menemui kesusahan ya. Jadi ini adalah pertolongan dari Allah menurunkan tayamum. Nah, tayamum ini dilakukan sebagai keringanan. Jadi kita tuh diringankan untuk orang yang tidak bisa memakai air karena beberapa halangan. Halangannya apa aja, misalnya sakit atau tadi misalnya airnya mati dan sudah berhati-hati seperti keringan. Ya banyak lah manusia itu kan. Nah, tayamum ini dilakukan dengan debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Jadi debunya pun ya harus suci ya, bukan debu yang biasanya kalian habis di tempatin kucing kayak gitu-gitu bukan. Jadi debunya harus debu yang suci. Nah, cara ini boleh dilakukan jika, jadi hanya boleh dilakukan jika. Nggak boleh kalian, aku dingin, aku nggak mau itu. Nggak boleh kayak gitu. Jika tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya. Jadi kalau tadi nggak ada air, biasanya aku tayang aja. Nggak gitu, kalian harus cari dulu, berusaha dulu. Terus yang kedua, berhalangan menggunakan air. Contohnya kalian sakit tadi, kalian punya penyakit kulit, itu tuh sama dokter belum boleh kena air. Tapi kalian harus sholat, jadi cuma ya udah tayangin aja nggak apa-apa. Terus yang ketiga, setelah masuk waktu sholat, kalian tuh berusaha nyari air kemana-kemana. Kalian ini masih sakit banget, nggak kuat kalau misalnya itu karena air. Tapi itu waktunya sholat. Ya udah kalian akhirnya boleh ketahui
daripada kalian nanti meninggalkan sholat. Nah, kalau caranya tayamum bagaimana? Ingat, sama semuanya harus diawali dengan niat, yaitu nawaitu tayamuma li istibahatis sholati farada lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Lalu yang kedua, setelah kalian berdoa, kalian usap muka dengan debu yang suci. Lalu habis itu kalian mengusap tangan hingga siku. Tangan kanan dulu ya, dengan debu yang suci. Lalu tangan kiri dengan debu yang suci juga. Nah, pada saat terakhir kita masuk ke hikmah taharah. Hikmah taharah maksudnya, kenapa sih kita harus bersuci? Apa yang akan kita dapatkan setelah kita bersuci? Yaitu yang pertama adalah terhindar dari berbagai macam penyakit karena hidup bersih. Kalau kalian misalnya jarang mandi, itu kira-kira kalian bisa kena sakit paru nggak ya? Pasti bisa kan? Kalau kalian bisa kena sakit paru, terus itu bisa juga penyakit-penyakit yang lain, virus-virus itu ya bakalan hidup di kulit-kulit kalian. Tapi kalau kalian udah bersih, baru kotor, mandi, itu sabun-sabunnya itu bakalan ngusir si virus-virus yang bikin panu kayak gitu. Itu baru penyakit panu, belum penyakit yang lain kalau kita bisa hidup bersih. Insya Allah jadi terhindar dari berbagai macam penyakit. Lalu selanjutnya adalah bersinar wajahnya saat hari kebangkitan karena menjaga wudhu. Ini adalah salah satu hadis Nabi Muhammad. Beliau pernah menyampaikan kalau seseorang yang menjaga wudhu akan bersinar wajahnya pada saat hari kebangkitan. Nah, sekarang kan kita kan lagi suka-sukanya punya wajah yang glowing ya, yang cantik ya. Nanti kalau kita sering menjaga wudhu pada saat hari kebangkitan, insya Allah wajah kita adalah wajah-wajah yang bersinar, glowing-glowing gitu, tanpa skincare, udah bersinar sendiri. Terus, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, kalau kita suci, kita bersih, itu bisa membuat kita tuh makin dekat sama Allah. Karena Allah itu suka kebersihan, suka keindahan. Karena Allah sendiri adalah maha indah, maha bersih, maha segalanya, maha baik, maha dari segala macam. Terus yang keempat adalah kebersihan pangkal dari iman dan kebersihan pangkal kesehatan. Nah, maksudnya kalau kebersihan pangkal dari iman, berarti kalau kita bersih, iman kita bisa lebih kuat. Kalau kita bersih, kita bakal lebih sehat, kayak gitu. Kok bisa? Ya iya, kita kalau bersih, sehat sudah pasti. Makanan kita bersih, tubuh kita bersih, insya Allah lebih sehat. Terus bersih kok tanggal dari iman? Iya, karena orang-orang beriman adalah orang-orang yang menjaga kebersihan. Karena Tuhannya adalah Allah yang maha bersih, maka menyukai keindahan. Terus yang terakhir adalah hidup lebih nyaman karena kebersihan. Kalau kita punya rumah yang bersih, sesuatu apapun itu bersih, kita sebagai pemakainya pasti nyaman kan? Kalian kalau pakai baju kotor sama baju yang bersih lebih nyaman mana? Pasti lebih nyaman yang bersih kan? Nah, begitu pun hidup kita bakalan lebih nyaman karena kebersihan apapun itu. Kita lihat halaman kita bersih, kita senang. Kita lihat kendaraan kita bersih, kita senang. Seperti itu. Ini adalah hikmah taharah. Sekian pembelajaran Bu Indah pada materi kedua. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.